Saudara-saudara, let's pray. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, ini kami semua Bapa, umat ciptaan yang berkumpul bersama di malam Natal perwakrin persekutuan warga Kristen. Kami percaya Tuhan yang sudah membawa kami semua ada di tempat ini. Itu semua karena kebaikan, kasih setia Tuhan yang membuat kehidupan kami semua untuk tetap bersukacita, bersyukur dengan semua apa yang boleh kami miliki sampai malam hari ini. Bapa di surga, rangkaian acara kami di tempat ini biarlah anugerah pertolongan Tuhan dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus akan tetap menolong, memberkati supaya semuanya boleh terlaksana dengan segala baik. Kami buka acara kami di tempat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Alam semesta menyatakan kebesaran Tuhan, bahkan melukiskan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari ini kita ada di tempat ini karena kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Sudah
Beribadahlah kepada Tuhan demi kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, bersukacitalah dan bersoraklah. Sekarang dimuliakan Tuhan Allah kita, pujilah namanya yang tinggi luhur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda beneran yang besar. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya.
telah hadir bersama-sama kami melalui kebenaran Yesus. Kami datang untuk memohon kiranya Engkau memberikan terangmu kepada kami semua, dan Engkau menuntun kehidupan hamba dan perkataan-perkataan yang hamba akan katakan, agar ia dapat membawa kami untuk lebih mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Tuntunlah kehidupan kami agar kami dapat mengerti dari mana kami berasal dan apa yang dapat kami lakukan sekarang dan kemana kami akan pergi. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Silakan. Shalom, salam sejahtera, saudara sekalian. Kalau saya tidak salah, maka inilah judul kita. Judul atau tema kita punya apa ya, perayaan Natal pada saat ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Satu statement atau kata yang diambil dari Lukas 2 ayat 15. Tapi ada satu kata yang sedikit berbeda dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. What is that word that is a little bit different, arti, than the one written in the Bible? Kata apa ya? Kata sekarang. Ini bukan kesalahan panitia. Saya tidak menyalahkan panitia dalam hal ini. Tetapi ini satu hal yang kalau kita lihat dalam konstruksi bahasa Yunani-nya itu memang tepat, present tense ya. Marilah kita, boleh dikatakan sekarang. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Satu statement yang diambil dari Lukas 2 ayat 15. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk kembali melihat ayat ini. I'd like to invite all of us to read again this text. Luke 2 verse 15. I'll be reading here. Oke, mari kita baca. Saya baca dalam bahasa Indonesia. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan pergi ke sorga, maka gembala-gembala itu, the shepherds, ya, berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi kemana? Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Siapa yang dikunjungi oleh para malaikat? Who were visited by the angels concerning the birth of Jesus Christ? The priest in the temple of Jerusalem, imam-imam di Jerusalem, para ahli-ahli Taurat di Yerusalem, shepherds, gembala. Siapa mereka? Orang-orang yang terkenal? Jadi bukan begitu ya. Mungkin mereka tidak terlalu memiliki banyak pengetahuan, tidak memiliki banyak. Yang dapat mereka lakukan hanya menunggu dan menjaga kawanan domba. Tetapi kenapa kepada mereka diberikan kesempatan untuk kelompok pertama yang bertemu dengan baby Jesus, dengan bayi Yesus? Oke, itu satu pertanyaan kita akan coba jawab sebentar. Tapi sebelumnya kita juga dapat hubungkan kenapa Yesus harus dilahirkan di Bethlehem. Kenapa bukan Yerusalem? Why not Jerusalem? Why Bethlehem? Yerusalem kan, the temple is there, was there. Kaaba Tuhan ada di situ, all the palaces of the Herod, palaces of the siapa lagi? Pilate, ya, Pilatus punya istana, Herodes punya istana, semuanya di Jerusalem. And all the leaders of the church, or not the church, religious leader, they were all there. Mereka ada semua di Jerusalem. Why not in Jerusalem? Kenapa harus di Bethlehem? Waktu itu mungkin insignificant. Just like if you go now to Jerusalem, perhaps still insignificant Jerusalem. Kalau Anda pergi ke sana, Jerusalem will only be filled, hanya penuh pada saat orang-orang perayaan Natal seperti ini. That's the only, mainly, the main time when the Bethlehem is filled with people. Disitulah Yerusalem itu penuh dengan apa ya? Dengan orang-orang yang merayakan kelahiran Yesus Kristus. Oh, otherwise, well, from time to time, apalagi sekarang, with the problem in Middle East, yang apa yang terjadi di Israel, itu hampir dikatakan sepi. No tour guide will from Israel yang akan masuk ke Bethlehem. Kenapa? Karena Bethlehem is under Palestinian Authority right now, saat ini berada dalam tempat daripada Palestinian ya. And
It is being walled most of the place, ya, di mana semua tempat di Bethlehem itu adalah ada apanya ya, ada tembok, ya, walls almost surrounding the city of Bethlehem. For tourists, no problem, ya, we can just ride a bus and just enter, no problem. But not for the Palestinian who lived inside. Bukan orang-orang Palestina yang tinggal di dalam kota ya, Bethlehem. Kalau Anda pergi mungkin dapat dikatakan little bit sad, ya, sangat menyedihkan keadaan orang-orang Palestina yang ada di dalam. Ya, saya bukan pro Palestina, itu siapa? Tapi this is the reality. Kalau mereka akan keluar untuk bekerja di Yerusalem, because pekerjaan di Bethlehem itu mostly for tourists, ya, for tourists. But if you want to go out to Jerusalem sebagai helper, gardener, you have to pass checkpoints after checkpoints for the Palestinians in Bethlehem. So insignificant. Boleh dikatakan sangat-sangat apa? So insignificant. But this is the place that was prophesied. Inilah yang telah dinubuatkan. Dinubuatkan dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil, the smallest, dari kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. The smallest place, so insignificant, and yet from this small place akan lahir Juru Selamat. Well, maybe one can argue, ada yang bisa katakan, bukan dari semula itu kecil pendeta ya. Ya, that's true ya. Bukan dari semula. Kenapa? Karena inilah tempat lahir daripada siapa? The birthplace of who? Okay, selain Jesus. Sebelumnya itu siapa? David ya. Pada saat Raja Saul, King Saul sudah mulai nggak benar ya. When King Saul was about to be replaced, God told Samuel, pergilah ya, go to Bethlehem, to the house of Isai. Pergilah ke Bethlehem, ya. Aku mengutus engkau kepada Isai seorang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. And among the children of Isai, di antara anak-anak Isai, yang dipilih yang mana? Yang paling besar, yang paling gagah, paling ganteng? No, the small one, the most insignificant in the eyes of people at that time ya. Anak-anak Isai itu dipilih itu siapa? Daud, paling bungsu, yang mau ke peperangan saja itu tidak diizinkan untuk pergi berperang. Tunggu jaga kambing, jaga domba. So insignificant. So what is the relationship between the shepherd and this Bethlehem? Tempat yang sangat insignificant. Betul, at the beginning it was a famous place, sudah dikatakan dari Mika ya, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tetapi one of the thing that we can see, satu hal yang dapat kita lihat dari persamaan antara gembala yang insignificant di tempat yang mereka pergi yang sangat insignificant juga, Bethlehem, disitulah lahir seorang yang sangat-sangat besar. The greatest was born. The greatest was born. Inilah anehnya ya, di mata dunia yang kecil-kecil begitu tidak dipandang. In the eyes of the world, the smallest one, they don't look upon. Nobody look upon the small one, the insignificant one. We want to praise the famous one. Kita mau puji yang hebat-hebat saja. But the Bible speak about that God has chosen the smallest one, or the insignificant one. 1 Korintus 1 ayat 27 katakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kalau saya saat itu adalah pendeta di Yerusalem, saya akan malu loh, kok malaikat perginya ke gembala, kok nggak ke saya, kan saya pendeta. I would be ashamed ya, saya kan malu sekali. Kenapa dia pergi kepala gembala? Nggak tahu apa-apa, nggak tahu. But maybe at that time that was the shepherds were the one talking about Messiah. Saat itulah mungkin mereka yang sedang memikirkan, berdiskusi tentang Juru Selamat. Mereka lagi ingat tentang Juru Selamat, bukan para pemimpin agama di Yerusalem. And they were given that opportunity, the greatest opportunity to meet the Messiah. Dipilih untuk
memalukan apa yang. So, yes, at that time, like now, at the present, Mesias itu lahir di tempat yang insignificant, tidak terlalu dikenal dan lain sebagainya. Pada saat dia lahir, dia bukan lahir di palace, sangat insignificant event of his birth di kandang, so insignificant. But dari yang lemah ini, dari yang kecil ini, dunia akan dipermalukan. The world will be ashamed. Dari tempat yang kecil ini, Mika 5 ayat 1 tadi kita sudah baca. Mika 5 ayat 1, dari Bethlehem Efrata ini kita akan melihat yang terbesar keluar. Do you know what's the meaning of Bethlehem? Ada sudah sering dengar ya, arti daripada Bethlehem, dari kata bait itu bait, rumah. Lehan adalah apa? Roti, rumah roti. Ini tempat Bethlehem, inilah tempat yang sangat bersejarah juga buat kisah cinta antara Boaz dan Ruth. Boaz itu orang Bethlehem. Ruth waktu dia kembali dengan ibu mertuanya Naomi, mereka pergi ke Bethlehem, kembali dari kisah cinta ini. Nah inilah rumah roti. Rumah roti. Apa yang kemudian dikatakan oleh Yesus Kristus tentang dirinya? What did Jesus say about himself? Apa yang dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 51? Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Do you know what happened after Jesus say this word? Apa yang terjadi setelah Yesus ucapkan kata-kata ini dalam Yohanes 6 ayat 51? Banyak murid-muridnya tinggalkan dia. They don't want to they cannot understand. Mereka tidak bisa mengerti dan tidak bisa menerima Yesus sebagai roti dunia. And so we can say, dapat kita katakan bahwa at the present time of Jesus' life, nobody take notice of him. Murid-muridnya saja nggak tahu tentang apa yang akan dia terjadi setelah, padahal dia sudah bilang aku akan mati, hari ketiga aku akan bangkit dan lain sebagainya. Tapi murid-muridnya masih belum mengerti. Dan pada saat murid-murid yang banyak, bukan 12 murid, mendengarkan Yohanes 6 ayat 51, tinggalkan Yesus. Tolong Anda baca konteksnya. They left him. Mereka tinggalkan dia. Tetapi sekarang, this time, the future of the time of Jesus at the time, di masa depan setelah Yesus katakan, barulah kita semua dapat melihat betul-betul Yesus adalah roti hidup, karena dialah yang memberikan kekuatan kepada umat-umat Kristen bersama. Dialah betul-betul roti hidup. Tapi bukan hanya dia sebagai roti hidup. Disebutkan tadi dalam Mika 5 ayat 1, dia adalah berasal dari Bethlehem Efrata akan lahir seorangnya apa? Ya, akan ditinggikan. Apa? Kita lihat dari kata Efrata di sini. Dari kata Efrata kita baca, arti dari kata Efrata adalah fruitfulness, berbuah. Dari roti hidup harus ada yang apa ya? Ada yang berbuah. Dan berbuah itu pertama-tama dapat kita asosiasikan dengan buah-buah daripada Yesus, adanya kekristenan. Umat-umat manusia yang dalam keadaan mungkin insignificant at present in their life, and yet they can still be fruitful. Walaupun mereka berada dalam satu situasi yang tidak signifikan, tapi kita dapat menjadi umat-umat Tuhan yang berbuah. Yang berbuah. Dan itulah yang dinyatakan oleh Alkitab dalam Yohanes 15 ayat 8 ya. Dalam Yohanes 15, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. So what is the spiritual lesson that we can learn from Bethlehem Efrata, from the humbleness of the situation? Dari kecilnya Bethlehem tersebut, kecilnya para gembala tersebut. Sometimes in our life we feel small. Dalam kehidupan kita seringkali kita merasa sangat kecil. Siapa kita? Bagi kebanyakan kita, we're just immigrant in New York. We're not like the Jerusalem people. It's just like sometimes some people in New Jersey feel, oh, maybe New Jersey is Bethlehem Efrata, New York is like Jerusalem. Sometimes we feel small. No, we should not feel small. Jangan pernah merasa kecil walaupun Anda dari New Jersey. Saya tidak sedang adu domba orang New Jersey dan Amerika, New York saat ini ya. But that's the point. Many times we feel small just because we are
immigrant who just coming from Indonesia. Apalah ini? Apalah? Menghadap bule-bule ini mengabarkan Injil tentang Yesus. Diam aja. Kumpul saja lagi tadi acara-acara di mana orang Indonesia saja. Di tempat kerja kita, we feel small, we feel significant. But believe me, God can use us, the smallest, like God used the shepherd. Tuhan dapat menggunakan siapapun kita, kecil sekalipun kita. But God can make us to change the world, untuk mempermalukan dunia. And this is exactly what the shepherd had done. Inilah dilakukan oleh gembala tersebut, gembala-gembala tersebut. Ketika mereka melihat Yesus, setelah mereka melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lukas 2 ayat 17 sampai 18. Can we do that now? Dapatkah kita menjadi umat Tuhan yang bukan hanya merayakan kelahiran Yesus Kristus, tetapi pada saat yang bersama kita merayakan dan memberitakan tentang Yesus Kristus pada sahabat-sahabat kita dimanapun itu berada, tetangga-tetangga kita, teman kita, apartemen. Hey, the world is not that good anymore, but we have the strength, we have the bread of life that we have tasted. Kita memiliki roti hidup yang kami sudah rasakan. And why don't you taste it as well? Kenapa kamu tidak juga merasakan? Be a witness. Be the insignificant one in the eyes of the world, but can be the greatest in the eyes of God. Saya berdoa, kiranya kita dapat menjadi seperti gembala-gembala yang tidak ada apa-apanya, tapi diapa-apakan oleh Tuhan, karena dia dan karena mereka mempermuliakan Tuhan. Sewa ini Tuhan Yesus.
bersatu dalam doa. Puji dan syukur bagimu, Tuhan Allah kami, karena kami boleh berkumpul dalam persekutuan warga Kristiani Indonesia di New York dan New Jersey dan sekitarnya, menyambut dan merayakan penuh sukacita kelahiran Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Sungguh agung dan tak terperikan misteri kelahiran putramu yang kami rayakan saat ini. Dialah Allah yang tak kelihatan, ada sebelum adanya waktu dan pencipta segala sesuatu. Kini tampak sebagai manusia seperti kami, menjadi Emmanuel, Allah beserta kami. Kelahirannya membawa terang sukacita surgawi, menembus dan menyinari kabut hati dan budi kami, membuka cakrawala umat manusia yang mendapatkan kasih karunia dan keselamatan. Ia menjadikan segala sesuatu baru, memulihkan alam semesta yang rusak berantakan akibat dosa dan keserakahan kami, memanggil kami kembali kepada fitrah kemanusiaan kami yang azali, luhur dan bermartabat sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Seraya mensyukuri berkat dan kasih karunia yang berlimpah dalam diri putra-Mu yang terkasih, Tuhan yang Maha Kuasa, yang lahir di kandang Bethlehem sebagai seorang bayi rentan dan vulnerable dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita karena perang yang kejam, kemiskinan yang ekstrim, penyakit yang berkelindan, penindasan dan marginalisasi yang tidak adil, dan bencana alam yang merusak. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami di Indonesia yang tertimpa musibah letusan gunung api Lewotobi di Flores Timur, yang dikepung banjir dan terjang tanah longsor di Sukabumi, Cianjur, Situbondo, dan Sumatera Utara. Kami berdoa, ya Tuhan Allah kami, untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan segenap para menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Merah Putih. Berikanlah kesehatan dan kebugaran raga dan jiwa bagi Presiden kami Prabowo yang memang usianya sudah tidak muda lagi, tetapi semangatnya tinggi. Anugerahkanlah kebijaksanaan yang dia butuhkan untuk memimpin bangsa dan negara kami menuju Indonesia emas yang makmur sejahtera bagi semua rakyat Indonesia di tengah percaturan politik dan ekonomi global yang mencari pengaruh dan keseimbangan baru. Semoga para pemimpin bangsa kami, baik pemerintah pusat maupun daerah, lebih mengutamakan kepentingan dan kesetaraan umum, menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, jujur, dan jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk alam ciptaan-Mu. Engkau anugerahkan kepada manusia untuk menjaga, merawat kelestarian lingkungan guna menopang kehidupan berkelanjutan baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Curahkanlah kekuatan kasih-Mu atas kami agar kami dapat melindungi kehidupan dan keindahan alam ciptaan-Mu. Penuhi kami dengan kedamaian agar kami hidup sebagai saudara dan saudari tanpa membawa kerugian bagi siapapun, agar kami menabur keindahan bukan pencemaran dan perusakan. Sentuhlah hati mereka yang hanya mencari keuntungan
dengan mengorbankan alam semesta dan kaum miskin. Ajarilah kami untuk menemukan nilai segala sesuatu, untuk menatap dengan rasa kagum, untuk mengakui bahwa kami terjalin mendalam dengan segala makhluk dalam perjalanan kami menuju cahaya-Mu yang tak terbatas. Kami berdoa, ya Tuhan Allah kami, bagi keluarga-keluarga kami, baik yang tinggal di Amerika maupun di Indonesia, ataupun dimanapun saja mereka berada. Berkatilah orang tua, ibu bapa, yang bekerja keras setiap hari untuk menghidupi keluarga mereka, berjuang membiayai sekolah dan pendidikan anak-anak mereka. Semoga mereka tetap sabar, tabah, dan setia dalam menjalin kerukunan hidup rumah tangga mereka. Untuk anak-anak dan generasi muda kami, sambil menikmati keuntungan dalam penggunaan sosial media, artificial intelligence, semoga mereka tidak tergerus oleh kemajuan teknologi modern yang merusak nilai-nilai kemanusiaan, martabat pribadi, dan keadaban publik. Tidak terhanyut dan tenggelam dalam arus sekularisme dan hedonisme yang berbahaya, yang membius keindahan dan kebaikan pribadi sebagai ciptaan-Mu. Untuk para orang tua yang lanjut usia, semoga mereka tidak merasa kesepian dan ditinggalkan. Kiranya mereka mendapat perhatian dan perawatan kesehatan yang baik, dan menikmati usia senja mereka dengan indah dan bahagia. Allah Tuhan kami, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu memampukan kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih pengharapan yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan langit dan bumi yang baru. Berkat kelahiran Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia dan bagi kami semua sukacita dan damai. Bagi-Mu, ya Allah Tuhan kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersama semua makhluk dan seluruh ciptaan, segala puji, sembah sujud, kemuliaan dan syukur yang tiada berkesudahan, kini dan sepanjang bentangan masa. Kita akan masuk ke candlelight. The very world rejoices, for
diwakili oleh Wakil Ketua Wilayah New Jersey Bapak Yohanes Kristanto. Wakil dari pemerintahan dengan kasih Tuhan Penasihat Militer TNI Brigjen Bapak Felix Lumba Kowi. Lini yang kelima adalah mewakili jemaat yang paling tua kaum pria Bapak Daniel. Penyalinan yang ke-6 jemaat yang paling tertua kaum wanita Ibu Lucy Tiffany. Dan penyerahan bibit yang terakhir, wakil dari anak-anak sekolah minggu adik Kana Atalia. Jemaat, mari kita sedang untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian ini Silent. Lampu dinyalakan, kesukaan bagi dunia Saudara-saudara, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat patut kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Karena atas kuasa Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu, bahkan tuntunanmu, sehingga ibadah Natal Perwakrin di saat ini boleh terlaksana dengan baik. Dengan iman kami yakin dan kami percaya, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dan terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Allah yang adalah Putra Natal yang sedang dan sementara kami rayakan, kiranya akan menyertai kehidupan saudara-saudara, akan melindungi kehidupan saudara-saudara, bahkan akan menuntun kehidupan saudara-saudara, dan akan memberkati kehidupan saudara-saudara dari malam hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita katakan amin.